Akhirnya terungkap. Inilah daftar terbaru 7 negara yang diam-diam tak menyukai, bahkan membenci Indonesia. Halo, hai sahabat anggaran data. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Hal ini membuat bangsa Indonesia juga diperhitungkan perannya dalam kancah internasional. Namun di sisi lain, dalam membangun relasi dengan negara-negara di dunia internasional, tak semuanya ternyata menyukai Indonesia. Indonesia beberapa kali mengalami ketegangan maupun berseteru dengan negara lain demi memperjuangkan kebenaran dan mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Ya, itulah dinamika yang terjadi. Sahabat anggaran data, inilah 7 negara yang ternyata tak menyukai Indonesia, bahkan ada yang membenci, melansir dari berbagai sumber yang ada. Wah, apa ya penyebab mereka tak menyukai Indonesia? 7. Palau. Palau merupakan sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di utara Indonesia, tepatnya di utara Pulau Papua. Siapa sangka negara ini berkali-kali menyuarakan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap Papua. Bahkan, di sidang Majelis Umum PBB ke-71 2016, Palau menyuarakannya. Palau tetap konsisten memberikan dukungan bagi kemerdekaan Papua dari Indonesia. Tindakan Palau ini menjadi tanda betapa mereka tak menyukai Indonesia. Berbeda dengan negara-negara Pasifik lainnya pendukung kemerdekaan Papua, yang kini justru telah memiliki relasi baik dan erat dengan Indonesia kembali, seperti Vanuatu yang telah berencana membuka kedutaan mereka di Indonesia, relasi Palau dan Indonesia justru bisa dikatakan belum menunjukkan tanda-tanda erat kembali dan agenda bersama yang intens. Melansir dari Tempo.co, yang terakhir di tahun 2021, Indonesia mengirimkan bantuan 14 unit kendaraan kepada pemerintah Palau, meski Palau sendiri di tahun 2016 menyakiti Indonesia dengan mendukung penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang menurut mereka terjadi di Papua. 6. Australia. Harus diakui bahwa hubungan antara Indonesia dan Australia sebenarnya mengalami pasang surut. Melansir dari fifa.co.id, Australia merupakan pendukung terdepan merdekanya Timor Timur dari Indonesia menjadi negara Timor Leste. Hal ini tentu menyakiti Indonesia kala itu. Kedua negara ini mengalami banyak masa sulit untuk menemukan agenda atau kepentingan bersama, terutama dalam skala politik. Di sisi lain, melansir dari fifa.co.id, tindakan Indonesia yang memberikan hukuman berat bagi para pengedar narkotika asal Australia membuat Australia begitu tak menyukainya. 5. Kamboja. Akhir-akhir ini nama negara Kamboja menjadi citra negatif bagi masyarakat Indonesia. Ya, hal ini karena sering terjadi kasus sindikat penipuan daring atau scamming yang melibatkan banyak WNI di Kamboja. Melansir dari data Kementerian Luar Negeri, terdapat 2.777 warga Indonesia telah melapor ke KBRI Phnom Penh. Laporan tersebut terjadi di tengah operasi besar-besaran pemerintah Kamboja memberantas kejahatan penipuan setelah membekuk Chen Zi, pengusaha Kamboja. Melansir dari kompas.com, sebanyak 97 WNI mencoba melarikan diri dari Kamboja dengan memberontak hingga terjadinya kerusuhan. Namun 86 WNI diantaranya ditahan oleh kepolisian setempat karena Kamboja tak menyukai akan hal ini. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah mengatakan bahwa Kamboja bukan negara aman untuk bekerja. Hal ini tentu membuat ketegangan antara Indonesia dan Kamboja, khususnya dalam hal Kamboja yang dinilai belum serius memberantas kasus yang terjadi. Ditambah dengan insiden kerusuhan di Kamboja yang melibatkan pekerja migran Indonesia. 4. Fiji. Fiji merupakan salah satu negara yang terletak di Samudra Pasifik. Melansir dari CNN, negara ini secara terbuka mendukung gerakan Papua Merdeka pada tahun 2023.
Bahkan Perdana Menteri Fiji yaitu Sitiveni Rabuka secara belak-belakan menerima Beni Wenda yang adalah tokoh separatis kemerdekaan Papua. Tindakan Perdana Menteri Fiji ini tentu melukai Indonesia. Pertemuan ini secara otomatis menandakan bahwa Fiji tak menyukai Indonesia dan begitu mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Bahkan alasan Fiji mendukung lepasnya Papua dari Indonesia hanya karena sama-sama sebangsa Melanesia. Tindakan Fiji ini lalu menjadi pro dan kontra. Meski sempat tegang, namun pada 2025 Perdana Menteri Fiji Sitiveni berkunjung ke Indonesia dan tetap disambut dengan hangat oleh pemerintah. 3. Malaysia. Harus diakui bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia kerap mengalami pasang surut. Yang terakhir, Malaysia pernah tak menyukai Indonesia karena masalah konflik atas klaim Indonesia terhadap Pulau Sipadan dan Legitan. Hingga setelah dibawa ke Mahkamah Internasional, kedua pulau ini secara resmi menjadi milik Malaysia sejak tahun 2002. Melansir dari CNBC, pada 2025 Malaysia juga menolak penyebutan Blok Ambalat dari Indonesia serta menggantinya menjadi Laut Sulawesi. Tindakan ini tentu menandakan bahwa Malaysia tak begitu menyukainya. Meski begitu, relasi Indonesia dan Malaysia tak seperti negara lainnya, bagaikan kakak beradik yang tentu ada berantemnya namun tetap bersaudara. 2. Myanmar. Siapa sangka Myanmar juga masuk di dalamnya. Ya, Myanmar menjadi salah satu negara yang tak menyukai Indonesia. Melansir dari Irrawaddy.com, situs berita Myanmar, junta Myanmar pernah melampiaskan amukannya kepada Indonesia. Ketegangan diplomatik antar kedua negara terjadi karena pemerintah junta militer tak menyukai intervensi dari Indonesia terhadap masalah penanganan etnis Rohingya. Ya, Rohingya tak diakui Myanmar sebagai warga negara mereka. Mereka justru menganggapnya sebagai imigran asal Bangladesh. Sebelumnya pada 2017, melansir dari Kompas TV, Indonesia pernah menyesalkan kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya oleh Myanmar. 1. Israel. Sudah tak asing lagi jika Israel masuk di dalamnya. Ya, hingga saat ini, Indonesia begitu tegas menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk dukungan penuh bagi Palestina. Indonesia baru akan menjalin relasi apabila Israel telah mengakui kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two-state solution. Tindakan Indonesia ini tentu tak disukai oleh Israel. Bahkan melansir dari CNBC Indonesia, sebuah media berita dari Israel yaitu The Jerusalem Post pada 2023 menyebutkan bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang modern dan masih terbelakang karena dibutakan oleh prasangka anti-Israel. Pernyataan media Israel ini lalu menjadi viral dan pro kontra. Pada September 2025, Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu sempat membawa-bawa nama Indonesia dalam pidatonya di sidang umum PBB ke-80. Hal ini karena Indonesia yang diwakili oleh Presiden Prabowo membawakan pidato dengan sangat tegas terkait dukungan Indonesia yang penuh bagi kemerdekaan Palestina, yang membuat Israel tertampar. Sahabat Angkren Data, itulah 7 negara terbaru yang tak menyukai Indonesia, bahkan membenci. Menurut kalian, negara mana lagi nih yang tak menyukai Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tak perlu membuat semua negara menyukai kita. Cukup terus melangkah maju selama kita berada di jalan yang benar. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.